supaya pembelajaran hari ini lancar. Dipersilakan Kak ya. Siap duduk. Sebelum belajar, alangkah baiknya baca doa di dalam hati. Baca doa dimulai. Baca doa selesai. Alhamdulillah ya kita bisa bertatap muka lagi di mata pelajaran supaya memberikan semangat motivasi di siang ini dan mempererat tali silaturahmi kita sebagai warga negara Indonesia yang baik. Silakan untuk menyanyikan lagu nasional. Lagu nasionalnya kita tentukan ya, satu misal satu misal. Sebelum memulai materi, Ibu mau menanyakan absen kalian. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Ada siapa? Iqbal sakit. Oh, Iqbal sakit ya? Yang lain semua pada sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih. Harus tetap semangat. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, semangat. Ya. Ibu sebelum masuk ke materi yang akan dibahas hari ini, Ibu akan menanyakan ke kalian materi apa yang kalian pelajari minggu lalu. Saya Bu, Ya, materi apa? tentang substansi hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam nilai-nilai Pancasila. Iya, betul. Ya. Kasih aplaus buat kalian. Malamnya membaca untuk persiapan pembelajaran hari ini. Nah, yang tadi sebutkan tadi ya tentang substansi hak dan kewajiban warga negara dalam nilai Pancasila terbagi atas berapa? Ada tiga. Pertama, Nilai dasar. siapa yang mau menjawab? Ayo, Guntur. Nilai dasar Pancasila. Iya, nilai-nilai dasar Pancasila. Yang keduanya, Nilai-nilai instrumental. nilai instrumental. Yang ketiganya, Nilai praksis. nilai praksis. Nah, Ibu akan tanyakan, nilai praksis itu seperti apa ya? Guntur, nilai praksis itu seperti apa? Realisasi dari nilai instrumental Iya. dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Jadi nilai yang ada atau sikap tindakan sesuai dengan realitas, sesuai kenyataan yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, misalkan sila pertama, siapa yang mau menjawab? Mencontohkan, siapa? Mira ya, Mira. Apa Mira? Saling menghormati dengan menghormati agama, tidak memaksakan dan Betul. Jadi jangan sekali-kali kalian memaksakan kehendak atau agama kita ke orang lain. Tidak boleh. Itu melanggar dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29. Kita contohkan lagi sila ke-5. Sila ke-5 tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. ya. Contohnya apa? Memberikan pertolongan kepada orang yang lebih membutuhkan. Iya, betul. Terus ada lagi yang bisa mereka contoh? Ada. Menghargai hak orang lain. Menghargai hak orang lain. Jelas kita harus menghargai hak orang lain. Karena hak setiap orang itu dimiliki orang lain, tidak boleh dipaksakan ke orang lain. Ya, ya bagus ya. Sudah pada pintar untuk pertemuan kemarin materinya sudah pada selesai. Kita lanjutkan ke materi sekarang. Apa saja sih yang akan dibahas?
Ini KIKD-nya, indikator pencapaian. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor penyebab kasus pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban dengan benar. Ibu membuat peta konsep ini. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Untuk pertemuan hari ini yaitu kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Setelah kalian mengamati ini, coba siapa yang bisa memberikan pertanyaan mengenai peta konsep ini? Ya, hadir. Fikri ya. Apa yang menyebabkan terjadinya kasus pelanggaran hak warga negara? Materinya penyebab terjadi pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban. Kasus pelanggaran hak warga negara, kasus pelanggaran pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat haknya, tidak bisa menikmati. Karena di sini berarti apa? Tidak tercapainya suatu keadilan. Maka terjadilah sebuah pelanggaran hak warga negara. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya kelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun warga negara sendiri. Pelanggaran terhadap hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara biasanya disebabkan oleh beberapa faktor. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Seperti apa? Yang pertama, sikap egois dan kepentingan diri sendiri. Siapa yang bisa memberikan contoh sikap egois di kelas? Iya, ada. Tidak menghargai pendapat orang lain ketika bekerja kelompok. Iya, itu betul. Tidak menerima pendapat orang lain. Dia kekeh dengan pendapatnya sendiri. Terus yang keduanya, kesadaran berbangsa dan bernegara yang rendah. Seperti apa? Ya. Rendah kesadaran warga membayar pajak. Iya, itu contohnya ya. Tidak toleran. Terjadilah perselisihan. Banyak ada tawuran pelajar. Karena itu tidak ada toleransi. Yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan. Seperti apa? Korupsi. Terus apa lagi? Nepotisme. Jadi memanfaatkan bahwa dia punya jabatan bisa berkuasa. Yang kelima, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Seperti apa? Misalkan oknum aparat yang bisa disogok atau dikasih uang, bahwa permasalahan itu sudah bisa ditutup. Penyalahgunaan teknologi. Penyalahgunaan teknologi itu seperti apa? Penipuan online. Iya, penipuan online. Jadi ada sisi baiknya, teknologi berkembang. Ada juga sisi buruk, negatifnya, di mana teknologi itu bisa mendekatkan kita, tapi bisa menjauhkan kita. Contohnya tadi ada sindikat penipuan online, arisan online.
penyalahgunaan teknologi. Jadi jangan sampai kita tahu tapi kita ini terjerumus dengan ya, apa sih yang bisa membentengi diri kita? Yaitu dengan pengetahuan, dengan agama kita. Itu yang jadi pembatas terjerumusnya ke hal-hal negatif. Ada pertanyaan tidak sekilas tentang faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga? Tidak? Cukup? Paham? Ini sudah mulai ke studi kasus. Ibu minta kalian dibagi kelompok. Sudah dibagi kelompok belum? Sudah. Silakan duduknya berkelompok. Ketahui saat UPTD Badan Pendapatan Daerah Wilayah TDU bersama Satlantas Polres TDU melakukan pelayanan pembayaran pajak samsat keliling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagai ditetapkan dalam konstitusi atau Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 maupun peraturan perundang-undangan. Selain tingkat kemiskinan yang tinggi yang menyebabkan pelanggaran pendidikan, apalagi Tidak adanya semangat belajar. Siapa yang bisa membuat kesimpulan dari hasil diskusi tadi? Siapa? Ya, silakan. Kesimpulannya, pelanggaran terhadap hak dan pengingkaran kewajiban warga negara biasanya terjadi disebabkan oleh faktor-faktor diantaranya sebagai berikut. Masih ada waktu. Akan memberikan refleksi penilaian diri. Terima kasih sebelumnya Ibu ucapkan. Untuk minggu depan kita melanjutkan materi tentang penanganan hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, di mana di sini ada upaya pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam menangani pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Boleh kalian nanti baca buku paket ada di Instagram atau sumbernya bisa dari internet. Tolong time, Ibu meminta lagi membaca doa ya untuk mengakhiri pembelajaran kami. Silakan. Siap, duduk. Sebelum mengakhiri pembelajaran untuk hari ini, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati. Dimulai. Berdoa selesai, memberi salam.